Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih meneruskan kajian kitab Tauhid. Dan malam ini kita masuk pada bab ke-29, bab ma jaa fi at-tanjimi. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum ilmu nujum ataupun ilmu perbintangan. Kemudian muallif di sini menyampaikan beberapa dalil, di antaranya qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadatu khalaqallahu hadhihi an-nujumu li thalathin zinatun lis-samai zinatan lis-samai wa rujuman lisyayatini wa alamati yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takaffala ma la ilma lahu bihi. Berkata Imam Bukhari dan juga berkata Imam Qatadah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar syaitan, dan sebagai tanda untuk petunjuk arah dan yang lainnya. Maka barang siapa yang berpendapat selain hal tersebut, maka ia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Kemudian juga pengarang mengatakan wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamari walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhuma wa rukhisa fi ta'allumil manazili Ahmad wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaqu wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulul jannah mudminul khamri wa musaddiqun bis-sihri wa qati'ur rahim. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Sementara tentang mempelajari tata letak peredaran bulan, Imam Qatadah mengatakan makruh, sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkannya, seperti yang diungkapkan oleh Al-Harb. Harb itu muridnya Imam Ahmad dari mereka berdua. Tetapi Imam Ahmad memperbolehkan hal tersebut
Kemudian Abi Musa al-Ash'ari menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga: pecandu khamr, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, dan orang yang percaya dengan sihir. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum seputar ilmu nujum. Pada waktu yang lalu sudah saya jelaskan sedikit tentang bicara ilmu perbintangan, bahwa ilmu perbintangan itu ada 2 perkara yang harus dipahami. Pertama yang disebut dengan ilmu ta'thir, dan itu ada 3 macam. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ilmu tasyir, dan itu ada 2 macam. Adapun ilmu ta'thir, ta'thir itu artinya pengaruh. Jadi bintang-bintang itu membawa pengaruh ke bumi, dan itu ada 3 macam. Yang pertama, meyakini bintang sebagai pencipta kejadian, ataupun meyakini bintang itu sebagai pembawa kebaikan ataupun keburukan. Maka kalau seandainya meyakini seperti ini, maka tidak syak lagi ini jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Dan itulah yang diyakini oleh kaumnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian berdakwah di Haran sekitar Irak, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam duduk-duduk bersama anak-anak muda, para penyembah bintang, bulan dan matahari. Maka Ibrahim di malam hari duduk-duduk bersama para penyembah bintang, kemudian mengatakan, hadza rabbi, jangan-jangan ini Tuhanku. Maka ketika kemudian bintang itu pergi karena sudah waktunya pergi di pagi hari, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak mungkin Rabbku terkadang muncul, terkadang tenggelam. Maksudnya Ibrahim ingin mengingkari peribadatan kaumnya yang diantara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, di mana mereka meyakini bahwa bintang itu sebagai pencipta kebaikan, pencipta keburukan, atau pencipta kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Kalau sampai diyakini seperti ini, maka ini masuk pada syirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua, menjadikan bintang ini sebagai alat menerka perkara-perkara gaib. Yang kita kenal zaman dulu, ada orang yang kemudian mengarang cerita tentang perkara gaib itu dengan ilmu perbintangan, alias zodiak, melihat zodiak perbintangan. Karena di zaman dulu, saya masih ingatkan, banyak di majalah-majalah atau koran-koran itu biasanya dimuat tentang nasib seseorang dengan meramal lewat bintang-bintang tertentu. Ada yang gambar kalajengking, ada yang gambar kambing, ada yang gambar timbangan, macam-macam. Ya. Kemudian di situ disebutkan tuh, ini kalau lahir bintang ini tidak cocok nanti kalau kawin dengan bintang itu, dan begitu seterusnya. Di situ lengkap teramal soal jodohnya, soal suksesnya, soal kematiannya, dan begitu seterusnya. Maka menjadikan bintang sebagai alat menerka ilmu gaib, maka ini pun masuk pada syirkul akbar,
Syirik besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada seseorang di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, meyakini bintang sebagai sebab saja. Artinya dia menisbatkan atau menyandarkan kebaikan atau keburukan yang telah terjadi pada gerakan-gerakan bintang. Tetapi dia tidak meyakini bintang itu yang mendatangkan manfaat dan madarat. Tidak, dia yakin itu datang dari Allah. Cuma dengan sebab gerakan-gerakan bintang tertentu, kemudian mereka menisbatkan kesialan atau keberuntungan. Maka kalau hanya menjadikan sebab yang bukan sebab, ini tidak sampai kepada syirkul akbar. Ini syirkul asghar saja. Ini syirik kecil saja. Karena dia ja'ala sabab ma laisa bisabab. Dia hanya menjadikan sebab yang bukan sebab saja. Jadi yang nomor satu dan yang kedua syirkul akbar, tetapi yang ketiga ini hanya syirkul asghar saja. Ini yang disebut dengan ilmu at-ta'thir namanya. Ilmu pengaruh. Jadi bintang itu membawa pengaruh. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah di zaman Nabi SAW, kita tahu bahwa saat meninggalnya salah satu putra Nabi SAW, siapa? Ibrahim. Itu terjadi gerhana total. Ada yang mengatakan gerhana matahari total. Jadi tiba-tiba bumi menjadi gelap. Karena di zaman itu kan tidak ada penerangan seperti hari ini. Kalau hari ini kan banyak lampu. Kalau terjadi gerhana yang hidupin listrik saya terangan gitu. Tapi di zaman itu tidak ada penerangan, sehingga ketika terjadi gerhana total itu ya gelap betul gitu ya. Siangnya seperti malamnya. Maka orang-orang mengira bahwa kematian putra Ibrahim ini ditandai dengan adanya gerhana. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa kemunculan gerhana itulah yang membawa kematian putra Nabi. Maka Nabi SAW membantah. Kemudian Rasul SAW setelah melaksanakan sholat gerhana dan berkhutbah. Salah satu khutbah yang disampaikan Nabi dalam sholat gerhana itu mengingatkan bahwa gerhana itu datang bukan karena kematian seseorang atau bukan karena kelahiran seseorang, tapi itu adalah tanda-tanda kuasa Allah yang Allah datangkan untuk menakut-nakuti hambanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti itu? Untuk meluruskan akidah orang-orang jahiliyah di tengah-tengah para sahabat, bahwa matahari, bahwa bulan ataupun bintang tidak mempengaruhi tentang kejadian-kejadian yang berlaku di bumi, tentang kematian atau kehidupan. Makanya kemudian ilmu nujum ini mengarah kepada kesyirikan, bahkan bisa kepada syirkul akbar atau boleh jadi kepada syirkul asghar. Ketika di zaman Imam Ahmad itu dalam 3 kurun kekuasaan itu bolak-balik dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa Khalifah Mu'tasim, khalifah yang meneruskan kekhalifahan Ma'mun sebelumnya, kita tahu bahwa Imam Ahmad itu tersiksa pada saat kepemimpinan dipegang Khalifah Mu'tasim. Betul-betul disiksa habis-habisan supaya mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan didebatkan dengan Ahmad ibn Abi Du'ab. Bahkan Ahmad ibn Abi Du'ab meminta kepada sang khalifah agar Imam Ahmad dieksekusi mati.
Tapi sang Khalifah Mu'tasim ketika itu berfikir, karena bagaimanapun murid-murid Imam Ahmad itu banyak, ada di mana-mana. Kalau sampai dibunuh bisa kacau negara. Jadi di saat Khalifah Mu'tasim itu berkuasa, ada satu kota yang disebut dengan Amuriyah. Kota itu dekat Ankara. Ankara itu ya ada di Turki sana. Yang sekarang itu ya dekat Ankara, dulu namanya Amuriyah. Itulah kota yang merupakan benteng terkuat dari kerajaan Romawi. Jadi di kota Amuriyah inilah ada seorang wanita yang dilecehkan kehormatannya. Kemudian berteriak-teriak dan mengatakan, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat, wahai Mu'tasim, tolong aku. Maka orang-orang pun mentertawakan teriakan wanita ini dan mengatakan, buat apa kau berteriak-teriak di sini? Mu'tasim ada di Baghdad sana, enggak akan dengar. Tapi ada laki-laki muslim yang mendengar kalimat itu, langsung dia pun melakukan perjalanan dari Amuriyah sampai ke Baghdad. Kemudian melaporkan tentang jeritan seorang wanita yang dilecehkan kehormatannya, dan dia minta tolong kepada Mu'tasim. Subhanallah, Khalifah Mu'tasim langsung merespon laporan ini, dan dia langsung mempersiapkan pasukan besar, dan dia langsung membebaskan Imam Ahmad. Karena kalau tidak dibebaskan maka banyak yang tidak mau terlibat, terutama murid-muridnya Imam Ahmad kan. Jadi sengaja dibebaskan Imam Ahmad supaya murid-muridnya ikut terlibat dalam peperangan. Akhirnya bergeraklah pasukan yang dipimpin Khalifah Mu'tasim menuju Amuriyah. Lah saat itu terjadi di bulan Safar, dan kita tahu bahwa zaman dulu bulan Safar itu dianggap bulan sial. Kalau zaman sekarang mungkin bulan apa? Bulan Muharram lah ya. Masih ada bulan-bulan Muharram itu kalau di zaman sekarang yang menganggap bulan sial. Kalau dulu kan disebut bulan Safar. Makanya Rasul mengatakan tidak ada Safar, artinya tidak ada bulan Safar yang sial. Datanglah seorang munajim, seorang ahli nujum menghadap Khalifah Mu'tasim. Kemudian meminta kepada Khalifah agar dibatalkan saja penyerangan itu, bukan dibatalkan, ditunda. Karena aku melihat bintang ini dan itu. Kemudian kata munajim ini, peramal ini mengatakan, kalau bintang itu muncul dan engkau terus saja melakukan peperangan, pasti kau akan dikalahkan. Tetapi Khalifah Mu'tasim kemudian meminta fatwa kepada para ulama yang lain, dan kebanyakan mereka memerintahkan Khalifah untuk tidak membenarkan ucapan ahli nujum itu. Maka sang Khalifah pun kemudian menggerakkan pasukan itu dari Baghdad. Akhirnya kemudian menyerbu Amuriyah yang sebelumnya oleh khalifah terdahulu sebelum Mu'tasim. Ini kota yang paling kuat, yang susah ditaklukkan kaum muslimin. Subhanallah, dengan kekuatan penuh dipimpin oleh Khalifah Mu'tasim, Allah takdirkan Amuriyah jatuh ke tangan kaum muslimin. Dengan sebab itulah Imam Ahmad memaafkan kesalahan Mu'tasim yang sudah menyiksanya, karena Mu'tasim berjasa bisa menaklukkan Amuriyah dan menjadi negara Islam. Dari sini kemudian ada seorang penyair yang disebut dengan Abu Tammam rahimahullahu ta'ala. Beliau menyusun bait-bait syair tentang dustanya para munajim itu. Ahli-ahli nujum itu tidak benar ramalan, karena buktinya Khalifah Mu'tasim mendapatkan kemenangan dengan sangat gemilang dan bisa menaklukkan kota Amuriyah menjadi kota bawahan daulah Islamiyah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa apa? Bahwa ramalan-ramalan munajim ahli nujum itu sesuatu yang dusta, karena mereka itu hanya mengklaim mengetahui perkara gaib yang sebenarnya perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Imam Ahmad dan juga Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, wa la ya'lamu ma taghidul arham illallah, wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa la ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Kata Nabi SAW, kunci-kunci kegaiban itu, kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Pertama, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Besok akan terjadi apa dengan kita, kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua, seseorang tidak tahu apa yang terjadi dengan nasib seorang bayi yang ada di rahim seorang ibu. Apakah dia nanti terlahir selamat atau terlahir tidak selamat? Apakah nanti terlahir menjadi orang sukses ataukah tidak sukses, dan begitu seterusnya. Nasib dia seperti apa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan tidak ada yang tahu siapapun tentang kapan turunnya hujan. Karena ada orang yang menisbatkan bahwa turunnya hujan itu karena munculnya bintang ini dan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan ada seseorang itu yang di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, siapa yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada, aku dihujani dengan munculnya bintang ini dan itu, maka dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepada. Tapi siapa yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmati, aku dihujani dengan keutamaan dan rahmat Allah, berarti dia telah kufur dengan bintang dan beriman kepadaku, kata Allah. Ingat bahwa tidak ada yang tahu tentang turunnya hujan kecuali Allah. Dan tidak tahu seorang jiwa itu akan mati di mana. Dan seseorang itu tidak tahu kapan kiamat dibangkitkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita tahu bahwa ilmu taksir dalam perbintangan itu sangat terlarang. Adapun yang kedua, itulah yang disebut dengan ilmu tasyir. Ada taksir, ada tasyir. Dan tasyir ini terbagi menjadi 2 juga. Pertama, mempelajari peredaran bintang untuk maslahat keagamaan. Maka boleh jadi ini sangat dianjurkan, karena kan manfaatnya itu untuk peribadatan keagamaan kita, seperti mengetahui arah kiblat di mana, kemudian waktu-waktu sholat, dan begitu seterusnya, tidak ada masalah. Ya. Ataupun mempelajari peredaran bintang untuk maslahat kehidupan dunia, yang kita kenal kalau sekarang ini kan BMKG istilahnya, yang kemudian meneliti apakah akan terjadi gempa atau tidak, tsunami atau tidak, gunung meletus atau tidak. Maka hal-hal yang seperti ini tidak ada masalah, karena itu bicara tentang tasyir, bukan taksir. Ya, jadi digunakan hanya untuk kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Yang tidak boleh itu tadi yang disebut dengan ilmu taksir, ilmu yang meyakini bahwa ada pengaruh tertentu dalam bintang-bintang tertentu yang mempengaruhi kejadian dan peristiwa yang ada di bumi. Inilah yang kemudian haram, bahkan sampai kepada tingkat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini pengarang atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menukilkan tentang beberapa
fungsi daripada bintang. Qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, berkata Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu karena untuk 3 fungsi. Jadi bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 fungsi. Pertama, sebagai penghias langit, zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit-langit yang sangat dekat dengan kita dengan berbagai macam bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Makanya kalau kita lihat, terutama di awal-awal bulan yang tidak ada bulannya, awal-awal bulan kan belum muncul tuh bulan tuh. Kalau seandainya cuaca terang dan bintang itu bertabur di atas sana, itu rasanya langit itu sangat indah sekali. Kalau kita melihat ke langit, kemudian langit bertabur dengan bintang, itu sangat indah langit itu. Makanya kalau kita lihat di putkot itu kan banyak lampu-lampu bersera-sera itu. Boleh jadi itu kan niru langit itu. Niru langit, akhirnya dibuatlah lampu-lampu lampion itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghiasi langit. Bintang itu diciptakan untuk menghiasi langit. Coba kalau seandainya bintang itu menghilang di langit, kemudian cuaca menghitam, itu kadang-kadang kita was-was itu. Apa yang akan terjadi? Akan hujan tuh apa? Kita tidak tahu kan. Pokoknya kalau sudah langit gelap, tidak ada bintang, itu sudah was-was kita ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan warujuman lisyayatin, sebagai pelempar daripada setan, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Jin ayat 9. Allah mengatakan wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguh kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan berita-berita itu, tentu akan menjumpai panah-panah api yang akan mengintai dan membakar mereka. Dahulu di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, jadi di awan itu banyak pos-pos yang dibuat oleh kalangan jin yang jahat. Jadi jin itu di atas awan membuat sarang-sarang atau pos-pos untuk berkumpul mereka. Dari atas awan inilah kemudian mereka pun berusaha untuk naik ke langit dengan cara satu jin dengan jin berikutnya saling menopang, seperti orang yang sedang memanjat pinang atau panjat pinang, begitulah ya. Jin satu dengan jin yang lainnya terus sampai ke langit pertama. Ketika sudah mendekati langit pertama, langit dunia, maka jin yang paling atas berusaha untuk mencuri dengar apa sih yang sedang dibicarakan para malaikat di langit dunia itu. Maka apabila kemudian mereka mendengar beberapa tugas yang ditugaskan Allah kepada malaikat yang ada di langit dunia untuk membuat peristiwa-peristiwa di bumi, entah mungkin akan dibuat gempa, gunung meletus, ataupun akan dibuat subur, akan dibuat banjir, akan dibuat ini dan itu, maka apabila jin yang paling atas itu mendengar, maka mereka langsung mencuri kata-kata malaikat itu, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, dari jin yang di bawahnya disampaikan ke jin yang di bawahnya, sampai kepada jin yang berada di atas awan itu, di posnya itu. Baru jin yang di atas awan, yang di posnya itulah kemudian turun ke bumi,
dan membawa ramalan berita kemudian diperjualbelikan dengan para peramal, dukun-dukun, bomo-bomo dan yang semacamnya. Tapi masalahnya yang namanya jin itu kan pendusta. Jadi setiap jin yang di atas memberikan informasi kalam kepada jin yang di bawahnya, itu selalu ada penambahan kata, sehingga yang tadinya satu kalimat itu bisa menjadi 100 kalimat, di mana satu kebenaran 99 isinya dusta. Itulah yang dijual kepada paranormal dan juga para peramal. Makanya kalau seandainya seorang peramal ketika meramal kok benar ramalannya, itulah yang satu. Tetapi yang 99 ramalannya itu dusta semuanya. Jadi yang satu itu boleh jadi kebetulan, karena hakikatnya para peramal itu para pendusta. Tetapi setelah kemudian diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki adanya campur baur antara kalam para jin yang sudah dicampur adukan dengan kedustaan dengan wahyu yang diturunkan Jibril kepada Nabi SAW. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya berupa bintang-bintang itu untuk mengintai siapapun jin yang ke langit yang mencuri dengar, tembak dengan bintang. Maksudnya dengan gugusan-gugusan meteor itu. Maka sejak itu tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit. Bahkan sebagian mereka ketakutan untuk naik ke langit. Maka selama Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, dari sejak awal diutus sampai wafatnya beliau, maka langit terjaga, tidak ada jin yang naik ke sana. Tetapi setelah kemudian wafatnya Nabi SAW, mulailah jin naik lagi ke langit sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fungsi daripada bintang yang kedua sebagai rujuman lisyayatin, pelempar setan. Kemudian yang ketiga, tanda untuk para musafirin. Di zaman dulu kan belum ada Google Map. Sekarang kan enak gitu ya, ada Google Map, jadi kemana-mana pun sudah diarahkan ya, belok-belok, kiri-kiri, kanan, begitu semua diarahkan. Walaupun kadang-kadang nyasar juga Google Map itu. Pernah juga saya waktu di Kediri nyasar ke sawah. Gimana Google Map ini kok bisa ke sawah ini? Rupanya dia nyari galengan. Memang betul tujuannya, tapi mungkin cari yang terdekat, mungkin Google Map itu. Ada jalan besar, tapi diarahkan ke galengan sawah. Memang betul di situ yang dituju gitu ya. Tapi tidak bisa masuk mobil, ya motor mungkin bisa masuk gitu. Ya ada juga yang nyesatin juga tuh Google Map. Tapi di zaman dulu kan tidak ada Google Map, nggak ada kompas. Zaman baheula tuh mereka itu kalau di siang hari untuk mencari petunjuk jalan, mereka melihat gunung yang menjulang. Tapi kalau di malam hari maka mereka melihat bintang yang bergelapan. Karena saya juga pengalaman gitu waktu mancing di tengah laut itu, zaman dulu itu para nelayan itu mereka kalau pergi dan pulang itu melihat bintang. Jadi mereka kalau pulang, karena zaman dulu tidak ada kompas, ya lihat bintang, itulah diarahkan kapalnya ke situ. Jadi kalau di siang hari tanda perjalanan itu dilihat kepada gunung, tetapi kalau di malam hari maka mereka menjadikan bintang itu sebagai arah perjalanan mereka. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 15 sampai 16, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu dapat petunjuk, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka dapat petunjuk jalan-jalan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa
fungsi bintang ini hanya ada 3, tidak ada yang keempatnya. Hanya ada 3 saja, tidak ada yang keempatnya. Selain kemudian memahami fungsi bintang lebih daripada 3, maka bisa jatuh kepada kesyirikan, seperti masuk kepada ilmu ta'thir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan kata-katanya. Beliau mengatakan, wa kariha Qatadatu ta'allum manazilil qamar walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Kata beliau, sementara tentang mempelajari tata letak peredaran bulan, Imam Qatadah mengatakan makruh. Bahkan Ibnu Uyainah mengatakan tidak boleh. Ini yang dinukilkan Al-Harab dari keduanya. Tapi Imam Ahmad memperbolehkan hal tersebut. Maksudnya kalau yang dimaksud untuk mempelajari perbintangan itu dalam rangka ilmu tasyir, bukan ta'thir. Yang dibolehkan Imam Ahmad itu. Kalau ta'thir tidak boleh, ya. Kemudian beliau membawakan dalil dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Thalathatun la yadkhulunal jannah. Mudminul khamri wa musaddiqun bisihri wa qati'ur rahimi. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Pertama, pecandu khamar. Yang kedua, membenarkan sihir. Dan yang ketiga, memutus silaturahim. Kalimat tidak akan masuk surga bukan berarti kemudian mereka masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya, tidak. Maksudnya mereka tidak akan masuk surga awaliyan, tidak akan masuk surga pada gelombang pertama, karena mereka harus mampir dulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tetapi kalimat ini la yadkhulul jannah, dari 3 perkara ini maksudnya adalah yang pertama, yang berkaitan dengan ilmu nujum saja. Kalau itu memang tidak akan masuk surga sama sekali. Musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Tetapi orang yang memutus silaturahim, atau orang yang mereka kecanduan khamr, maka mereka ada kesempatan masuk surga, karena mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah azab dulu, baru Allah ampuni. Tetapi khusus kepada musaddiq bisihri, orang yang membenarkan sihir, inilah yang dimaksud hadis ini, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga selamanya. Kalau mereka sampai meyakini sihir itu dan masuk dalam kategori syirkul akbar. Jadi musaddiq bisihri, membenarkan sihir itu bukan berarti membenarkan adanya sihir. Kalau membenarkan adanya sihir, ya memang wajib kita harus meyakini memang sihir ada. Tetapi maksud di sini membenarkan sihir di sini maksudnya ucapan-ucapan tukang sihir yang membawa kedustaan, sok mengklaim ilmu gaib kemudian kita benarkan, itu maksudnya di sini. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke kahin ataupun ke tukang ramal kemudian bertanya sesuatu, bukan hanya bertanya saja, dia pun membenarkan jawabannya, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias keluar dari Islam. Itulah maksud membenarkan sihir di sini. Maksudnya membenarkan tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir, padahal berita mereka itu hanya pengklaiman saja. Mereka tidak ada yang tahu yang gaib. Yang tahu gaib itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai bertanya kemudian membenarkan, dia bisa keluar dari Islam, karena hukumnya bukan syirik kecil, tapi sudah masuk pada syirkul akbar, syirik besar.
Maka jangan pernah datang ke dukun, mengantar orang ke dukun saja jangan. Pamannya Anda ini selaku tukang ojek atau supir driver atau apa gitu kan, ada yang minta diantar, tolong antarkan saya ke peramal ini itu. Anda usah. Takutnya ketika itu Anda dibawa masuk ke dalam ruangan tukang ramal, iseng-iseng nanya. Saya mau nanya saja sih, ya, pamannya kan, umur saya ini masih panjang atau sudah pendek, pamannya kan. Dukun ini diam saja. Tapi dengan pertanyaan antum, sholat antum 40 hari sudah ditolak. Kalau seandainya kata peramal 10 hari lagi kayaknya, berarti sudah kufur kan tuh. Karena apa? Udah bertanya, dijawab, membenarkan lagi. Itu sudah kufur itu. Ya. Jadi ilmu nujum ini adalah ilmu yang sangat bahaya sekali bagi akidah kaum muslimin, sehingga kemudian para ulama sangat memberikan peringatan-peringatan keras, ya, dan juga hadis-hadis Nabi SAW banyak tentang masalah ini. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, akhafu ala ummati ba'di haslatain. Kata Rasul, aku khawatirkan terjadi kepada umatku sepeninggalku dua perkara. Takdziban bil qadari, orang yang mendustakan takdir, wa imanan bin nujumi, dan orang yang beriman kepada bintang. Kemudian juga disebutkan dari riwayat yang lain, riwayat Abbas ibn Abdul Muttalib, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, laqad taharallahu hadhil jazirata minasyirki ma lam tudhillahum an-nujum. Sungguh Allah sudah membersihkan negeri ini dari kesyirikan selama mereka tidak disesatkan oleh bintang-bintang. Kemudian juga dari Ibnu Umar secara marfu, Rasul mengatakan, ta'allamu minan nujum ma tahtadu bihi fi dhulumatil barri wal bahri thumma antah. Kata Ibnu Umar, pelajarilah ilmu perbintangan itu sebatas untuk menjadikan tanda-tanda perjalanan engkau dalam kegelapan, hanya sebatas itu dan jangan yang lainnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, silakan belajar hanya sekedar untuk supaya petanda jalan saja. Selepas itu jangan bicara yang lainnya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadhari fin nujum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak boleh seseorang itu memandang bintang. Maksudnya memandang bintang itu untuk dijadikan sebuah ramalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bintang sendiri, sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 38, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Yang antara kedua langit dan bumi ya maksudnya bintang-bintang. Ya. Artinya tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya la'ibin, main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Walakin, akan tetapi, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Semua ada manfaatnya, termasuk juga penciptaan bintang itu ada manfaatnya. Diketahui hikmah ataupun tidak diketahui, yang jelas bahwa bintang-bintang itu membawa manfaat bagi manusia. Sudah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.